Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM D1A023094 dari kelas P Agroeko Teknologi. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan laporan kegiatan dari kelompok saya. Baik, saya akan menjelaskan laporan kegiatan tentang musyawarah anggota Himae 25 tahun 2023. Kita masuk ke ringkasan. Penulisan laporan kegiatan ini disajikan untuk memperoleh gambaran tentang berbagai informasi yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab seorang ketua umum Himae dalam menjaga tali silaturahmi antara alumni dan para anggota Himae yang sedang menjabat, serta dalam rangka mengevaluasi program kerja kepengurusan Himae periode 2023-2024 dan memilih kepengurusan periode 2024 sampai 2025. Kemudian hasil itu disajikan secara deskriptif dalam bentuk laporan. Masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Musyawarah anggota Himae diadakan dalam rangka mengevaluasi program kerja kepengurusan Himae periode 2023-2024 dan memilih kepengurusan 2024-2025. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan Himae Faperta tidak hanya menjadi organisasi yang apatis, tapi secara aktif dapat memberikan pembelajaran nyata kepada anggotanya, dapat menyebarkan informasi kepada seluruh anggota Himae dalam berbagai hal. Diharapkan dapat terjalin hubungan baik antara sesama anggota Himae Faperta Universitas Jambi, antara anggota dengan alumni, dan antara anggota dengan pihak yang terkait. Lalu ini ada tujuan kegiatan. Yang pertama, diharapkan dapat terjalin hubungan baik antara sesama anggota Himae Faperta Universitas Jambi, antara anggota dengan alumni, dan antara anggota dengan pihak yang terkait. Yang kedua, mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam kepengurusan lama dan dapat menjadikannya sebuah pelajaran sehingga tidak terulang pada kepengurusan yang baru. Yang ketiga, memilih pemimpin yang mempunyai jiwa kepimpinan dan memiliki kemampuan intelektual dalam mengelola organisasi agar senantiasa berjuang untuk meneruskan dan mengembangkan visi dan misi Himae dalam kehidupan kampus. Yang keempat, sebagai sarana untuk menambah ketakwaan, pengetahuan, keilmuan, dan keakademikan dalam menghadapi era globalisasi. Yang kelima, melahirkan kepengurusan baru periode 2024-2025, di mana dengan adanya kepengurusan baru ini diharapkan dapat menampung dan meningkatkan aktivitas dan peran aktif seluruh anggota. Bab 2, deskripsi kegiatan. Nama kegiatan ini dinamakan Musyawarah Anggota Himae 25. Lokasi kegiatan berada di Laboratorium Dasar Lantai 3, dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan karena tempatnya sangat strategis, mudah dijangkau oleh para mahasiswa maupun alumni. Lalu waktu kegiatan musyawarah ini dilaksanakan pada tanggal 1 November 2023. Kegiatan hanya berlangsung 1 hari saja mengingat padatnya jadwal kuliah mahasiswa. Pelaksana kegiatan musyawarah ini adalah Egil Pertama, mahasiswa program studi S1 Agroeko Teknologi Universitas Jambi, selaku ketua umum Himae dan para anggotanya. Kita masuk ke bab 3, pelaksanaan kegiatan musyawarah Himae. Kegiatan yang dilakukan dalam musyawarah anggota Himae sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan presidium tetap dan laporan pertanggungjawaban pengurus. Yang kedua, pembahasan AD dan ART. Yang ketiga, pembahasan GBHO dan GBHN. Yang keempat, pemilihan ketua umum Himae 2023-2024. Yang kelima, mengevaluasi kekurangan yang terdapat dalam kepengurusan yang lama. Strategi pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, memastikan terdapat saluran komunikatif yang efektif antara pengurus dan anggota. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan dan kegiatan perkumpulan dengan membuat forum atau diskusi kelompok. Yang ketiga, menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi anggota untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang keempat, menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan perkumpulan. Yang kelima, menentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota pengurus agar pekerjaan terbagi dengan adil dan setiap anggota mengetahui apa yang diharapkan darinya. Yang keenam, membuat kegiatan bersama, kegiatan sosial atau kebersamaan untuk mempererat ikatan antar anggota. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif.
Yang ketujuh, secara rutin dapat melakukan evaluasi kinerja kepengurusan. Dengan menyebarkan kegiatan dari mencari umpan balik, asosiasi dapat terus memperbaiki diri dan memenuhi kebutuhan anggota. Yang kedelapan, memastikan konsistensi dalam kepemimpinan, menciptakan stabilitas dan kejelasan dalam visi dan tujuan perkumpulan. Yang kesembilan, membangun hubungan baik dengan organisasi atau asosiasi lainnya, dapat membuka peluang kolaborasi dan pertukaran pengalaman. Yang ke-10, merencanakan asosiasi keinginan dan memikirkan rekrutmen anggota baru dan pengembangan kepemimpinan untuk masa depan. Kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Beberapa kendala dihadapi dalam kegiatan musyawarah anggota Himai. Yang pertama, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dapat terjadi karena beberapa anggota dapat memiliki akses atau pemahaman yang berbeda terkait informasi yang menjadi dasar keputusan. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan mereka. Kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi yang efektif dapat menyebabkan perbedaan pendapat. Yang kedua, kurangnya waktu yang cukup. Faktor yang dapat menyebabkan kendala kurang waktu dalam musyawarah meliputi komunikasi yang tidak efisien, adanya perbedaan pendapat yang sulit diselesaikan, dan kurangnya keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mencapai kompromi. Ada beberapa alasan mengapa dalam musyawarah anggota sering terdapat janji untuk mencapai kompromi. Salah satu faktornya bisa karena perbedaan pandangan, nilai, atau kepentingan antara anggota. Yang keempat, kurangnya partisipasi. Kurangnya partisipasi dalam musyawarah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakpahaman tentang pentingnya musyawarah, rasa tidak percaya diri untuk berbicara, atau bahkan ketidakpuasan terhadap proses musyawarah itu sendiri. Yang kelima, pemahaman yang kurang. Kendala pemahaman dalam musyawarah bisa disebabkan oleh perbedaan latar belakang, pandangan, atau bahkan komunikasi yang kurang efektif antara peserta. Selain itu, faktor emosional dan ego juga dapat mempengaruhi pemahaman karena orang mungkin cenderung mempertahankan pendapatnya daripada membuka diri terhadap sudut pandangan orang lain. Penanganan kendala dalam kegiatan musyawarah anggota Himai. Yang pertama, penting untuk tetap menjaga komunikasi yang terbuka dan menghargai pendapat setiap anggota. Diskusikan secara rasional, temukan titik tengah jika memungkinkan, dan prioritaskan kepentingan bersama demi mencapai kesepakatan. Yang kedua, jika kurangnya waktu yang cukup dalam musyawarah, fokus pada agenda utama, tetapkan batas waktu untuk setiap pembahasan dan prioritaskan isu-isu yang akan dibahas. Yang ketiga, jika tidak mampu mencapai kompromi dan musyawarah anggota, pertama-tama penting untuk memastikan bahwa semua pihak telah diterima dengan baik. Yang keempat, jika terjadi kurangnya partisipasi dalam musyawarah anggota, pertama-tama penting untuk memahami penyebabnya. Mungkin bisa dicari solusi dengan meningkatkan komunikasi, memfasilitasi diskusi melalui platform online dapat meningkatkan partisipasi, dan menyelenggarakan pertemuan kecil atau kelompok kerja yang lebih fokus untuk membahas topik tertentu. Yang kelima, jika anggota memiliki pemahaman yang kurang, pertama-tama mendengarkan pendapat anggota dengan terbuka dan menghindari penilaian cepat, menyampaikan ide atau informasi dengan jelas untuk menghindari kebingungan. Memastikan setiap anggota memiliki kesempatan untuk berbicara dan memberikan pandangan mereka. Kita masuk ke bab 4 yang penutup. Kesimpulannya, dari laporan kegiatan musyawarah anggota Himai dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menyebarkan program kerja kepengurusan periode sebelumnya, memilih kepengurusan baru, dan meningkatkan hubungan antara anggota, alumni, dan pihak terkait. Strategi pelaksanaannya meliputi komunikasi efektif, partisipasi aktif anggota, pelatihan, transparansi keuangan, penentuan peran anggota, kegiatan bersama, dan evaluasi kerja. Saran. Dari laporan kegiatan musyawarah anggota Himai, ada beberapa saran yang dapat kita berikan. Yang pertama, menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi anggota, seperti penggunaan platform digital dan forum diskusi. Yang kedua, menyusun rencana pengembangan kebijakan untuk kepengurusan baru. Yang ketiga, terus menjaga komunikasi terbuka dan transparansi dalam pengolahan keuangan. Yang keempat, mempertimbangkan pelibatan pihak ketiga netral dalam penyelesaian perbedaan pendapat. Yang kelima, memperkuat pemahaman anggota dengan mengadakan pertemuan kecil atau kelompok diskusi. Berikut lampirannya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.